Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Nyata Ingin Pulang, Mayat yang Tenggelam. Cerita ini ditulis oleh Kak Doni Permana. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Itu orang gak ada kerjaan banget sih. Azan maghrib berkumandang, bukannya ke masjid, malah mondar-mandir. Ujar Didi memecah keheningan kepada Wawan yang tengah fokus melihat ujung joran pancing. Apaan sih, Dik? Jawab Wawan ketus karena kefokusannya terganggu. Itu di seberang sungai, lihat aja sendiri. Sedikit penjelasan, Sungai Cijambang sangat lebar dan besar. Suasana yang mulai gelap, jarak pandang sedikit suram, walaupun masih terlihat samar karena posisi mereka memancing di bawah pohon besar dan rimbun. Setelah melihat ke seberang sungai, Wawan langsung melirik ke arah Didi. Mantep, bakal menang banyak mancing malam ini. Ucap Wawan sambil tersenyum. Yakin? Jawab Didi dengan nada meledek karena ia tahu kalau temannya ini sangat penakut. Bismillah aja. Jawabnya. Hari semakin gelap, hanya bulan sabit yang menemani mereka memancing malam itu. Dan hanya lonceng kecil yang ada di ujung joran sebagai tanda kalau ikan menyambar umpan. Bau amis ya. Ujar Didi kembali, kurang lebih jam menunjukkan pukul 9 malam. Berisik, lonceng joran gua bunyi nih. Strek. Jawab Wawan sambil mengangkat jorannya yang ternyata dimakan ikan umpanannya. Setelah pertarungan sengit beberapa saat, ikan pun melambaikan sirip untuk menyerah. Sidat ukuran 4 kilo kurang lebih terangkat oleh jorannya Wawan. Wawan dan Didi memancing sidat di Sungai Cijambang. Mantep, Dik. Ledek Wawan karena Didi belum dapat sidat. Bau amis, Wan. Jawab Didi tidak menanggapi ledekan Wawan. Bodoh amat, yang penting gue dapet. Wawan tidak peduli akan suasana angker yang dirasakan oleh Didi. Karena Wawan fokus mancing, sedangkan Didi fokus akan sekelepatan orang yang memakai baju putih yang semakin mendekat. Awalnya disangka orang biasa saat suasana masih terang, tapi semakin malam orang tersebut mondar-mandirnya di atas air dan semakin mendekat. Saya nggak ganggu, pergi. Didi berbicara sendiri. Dia bicara tersebut karena bayangan itu semakin mendekat. Apaan sih? Jawab Wawan. Dan selang beberapa saat, lonceng kecil tanda umpan disambar ikan. Langsung saja Wawan mengangkat jorannya. Dapat lagi, Dik. Teriak Wawan. Tarikan ikan sangat sengit membuat Wawan kewalahan. Hampir 10 menit ikan terus melawan dan akhirnya menyerah. Tapi bukan ikan yang naik, melainkan kepala manusia. Mayat. Teriak Wawan berdiri langsung berlari meninggalkan Didi. Wan, jangan lari, Wan. Teriak dan jawaban Didi sambil mengejar Wawan. Panik adalah hal yang tak terduga. Bisa terjadi kapan saja dan di mana saja karena situasi tertentu. Padahal mereka berdua sudah berumur, harusnya bisa menahan rasa takut. Tapi apalah daya, penampakan yang harusnya ikan malah jadi mayat, membuat Wawan lari tunggang langgang. Dan Didi pun ikut menyusul berlari, takut Wawan kenapa-napa. Wan,
jangan lari. Ingat kita di mana, Wan? Teriak Didi. Karena posisi mereka memancing cukup jauh ke pemukiman penduduk dan harus melewati tebing yang curam, kebun dan juga persawahan. Namun, Wawan tidak memperdulikan teriakan Didi. Dia terus berlari. Terabas sajalah, balik Dik, balik. Mungkin itu yang ada di pikirannya Wawan. Padahal Didi lari mengejar Wawan hati-hati. Tapi yang harusnya Wawan yang terjatuh karena lari tidak melihat jalan. Setelah melewati tebing dan masuk ke dalam kebun, Didi terjatuh. Seakan alam mendukung kejadian mereka berdua dan ingin menertawakannya. Karena di saat mereka berdua berlari, malam yang cukup cerah berubah drastis menjadi gelap gulita. Dan hujan turun dengan derasnya, diikuti kilatan petir yang menyambar, seakan menari di atas ketakutan mereka berdua. Didi terjatuh karena tanah yang licin akibat terkena air hujan. Balik, balik, aku jatuh, tolong. Teriak lantang Didi. Mungkin yang disebut sudah jatuh tertimpa tangga adalah hal yang dialami oleh Didi. Di saat dia terjatuh, terlihat jelas dan samar sosok mayat tersebut mengikutinya. Saat jarak beberapa meter, seperti gumpalan asap hitam yang tebal, seperti bayangan hitam. Tapi saat kilatan petir menerangi alam, gumpalan hitam tersebut berubah menjadi manusia yang sudah meninggal. Badan besar karena kembung mungkin, akibat tenggelam dan beberapa organ tubuhnya yang hilang. Mata tinggal satu, kaki maupun tangan, perut yang berlubang membuat jantung Didi berdebar sangat kencang. Astagfirullahaladzim, Ucap Didi sambil mengesot mundur secara perlahan. Ucapan doa yang tidak berujung terus terlontar dari bibir Didi, dan tak ada doa yang tamat ia bacakan. Dik, aku kembali. Kamu di mana? Teriakan Wawan mencari Didi. Wawan melawan ketakutannya demi sahabat karibnya. Aku di sini. Jawab Didi seakan menyerah karena keadaan sambil melambaikan tangannya. Di, Wan. Teriakan dan jawaban mereka berdua saling bersahutan. Namun, saat jarak beberapa meter kepada Didi, kilatan petir kembali menyambar, membuat alam beberapa detik menjadi terang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Teriakan Wawan sambil memutar kembali tubuhnya. Dia lanjut berlari meninggalkan Didi, karena dia melihat sosok yang berdiri 1 meter jaraknya dari Didi. Goblok tai, aduh. Bahasa kasar yang sulit dimengerti keluar dari bibir Didi terus menerus. Kemudian dia melawan rasa sakitnya untuk bangun dan berlari kembali. Dan karma instan pun terjadi. Kini giliran Wawan yang terjatuh karena terpeleset. Aduh. Suara Wawan terjatuh dan sulit bangun karena kakinya tergilir. Seakan mau balas dendam saat posisi Wawan terjatuh tersusul oleh Didi. Hanya lirikan mesra yang ia berikan, hanya menoleh dan lanjut berlari. Dik, jangan tinggalkan aku, Dik. Teriak Wawan keras dan memelas. Suara deheman yang cukup bergema terdengar jelas setelah Didi melewatinya. Kilatan petir pun kembali menerangi alam walau hanya beberapa detik. Dan sosok tersebut kini berdiri tepat di belakang Wawan. Ampun, tolong. Teriakan ampun dari Wawan tidak digubris oleh sosok tersebut. Dan alam pun seakan ingin terus menertawakan keadaan Wawan yang semakin terkapar karena ketakutan. Kilatan petir terus-menerus menari, membuat gelapnya malam menjadi terang walaupun hanya sejenak,
membuat sosok tersebut semakin jelas terlihat. Wawan hanya bisa ngesot mundur. Dia tidak bisa berdiri dikarenakan kakinya tergilir. Tolong, tolong, ampun. Teriakan Wawan tiada henti hingga tidak terdengar lagi oleh Didi yang semakin cepat berlari meninggalkan sahabat karibnya. Meskipun kesal dan marah karena perilaku Wawan, namun dalam hatinya merasa gundah, takut sahabat karibnya kenapa-napa. Singkat cerita, Didi sampai di rumah salah satu penduduk. Dia langsung menggedor pintu rumahnya. Permisi, tolong, tolong. Ketukan pintu yang cukup keras membuat orang rumah kaget karena waktu itu jam sudah menunjukkan tengah malam. "Jangan dibuka, Pak. Ibu takut," bisik istri kepada suami di atas ranjang yang terbangun. Kasihan Bu, itu yang ngetok pintu minta tolong. Jawab suaminya. "Tapi Pak, suara yang gak dikenal. Jangan-jangan itu yang tadi, Pak." Kamu ini Bu, jelas-jelas itu suara manusia loh. Ucap suami sambil bangun dari ranjang. Namun istrinya merangkul tangan suaminya. "Jangan Pak, ibu takut." Lepasin Ibu, Bapak mau bukain pintu. Sang suami melepaskan tangan istrinya. Adu argumen suami istri tersebut terjadi dikarenakan siangnya sang bapak menemukan mayat di sungai saat menjala ikan. Seorang pria parubaya meninggal dan ditemukan telah mengambang tersangkut di sela bebatuan besar. Dengan kondisi tubuh membengkak, beberapa organ tubuh hilang, diduga telah sudah agak lama tenggelam. Hanyut terombang-ambing oleh derasnya aliran sungai, membuat heboh warga sekampung. Laporan pun dilakukan kepada warga, pihak desa, dan kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, mayat tersebut dibawa, yang jelas tanpa ada identitas dan bukan warga kampung. Itulah sebabnya sang istri merasa ketakutan dan melarang suaminya membuka pintu. Takut yang mengetuk pintu itu adalah hantu. Namun sang suami bersikukuh untuk pergi keluar dan membuka pintunya. Kalau takut, Ibu ikut Bapak. Ucap suami berdiri dan segera pergi untuk membuka pintu. "Aduh, tunggu Pak, Ibu ikut," jawab istrinya. Rumah tersebut tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu lama untuk sampai ke depan pintu. "Hati-hati Pak," ucap istrinya di depan pintu. Siapa di luar? Teriak suami. Tolong, tolong. Jawaban di luar pintu. Sang suami meyakinkan diri bahwa orang di luar membutuhkan pertolongan. Dan dibukalah pintu itu. Jeng. Sosok hitam basah kuyup berdiri di hadapan sepasang suami istri, membuat sang istri tidak sadarkan diri. "Hantu," ucapan istri sebelum tidak sadarkan diri. Padahal yang berdiri itu adalah Didi. Namun karena jatuh bangun saat berlari, membuat seluruh tubuhnya dipenuhi oleh lumpur. Membuat sang suami langsung menutup kembali pintunya, karena dia juga kaget dan takut akan hal yang dilihatnya. Kejadian tersebut pun membuat Didi semakin ketakutan. Dia menengok ke belakang, takut hantu tersebut mengikutinya, dan semakin keras mengetuk pintunya. Padahal yang dikira hantu oleh pemilik rumah adalah dia sendiri. Buka, buka, tolong, hantu. Teriaknya terus-menerus. Sang suami menguatkan hati dan perasaan. Sebenarnya siapa di luar? Masa iya hantu terus-menerus menggedor pintu minta tolong sambil menangis pula? Bisik suami dalam hati penasaran setelah menggendong istrinya ke kamar yang tidak sadarkan diri. Tolong, hantu, tolong.
teriak Didi memelas. Beberapa saat kemudian, pemilik rumah tersebut kembali ke depan pintu, meninggalkan istrinya yang tidak sadarkan diri. Siapa di luar? Hantu atau manusia? Tanya pemilik rumah. Saya manusia. Tolong buka pintunya. Dengan ucapan bismillah, tuan rumah membuka pintunya. Suara pintu terbuka. Didi langsung tersungkur masuk ke dalam rumah saat pintu terbuka karena dia menempel rapat ke pintu. Glebuk. Suara badan Didi masuk ke dalam rumah. Tuan rumah keheranan akan hal yang dilihatnya. Seluruh tubuh Didi dilihat dari atas hingga bawah yang dipenuhi oleh lumpur. Kamu manusia atau hantu? Tanya tuan rumah. Hantu. Teman saya tolongin, Pak. Istighfar. Kenapa? Ceritain ke saya. Saya lagi mancing sama teman saya, lalu dikejar hantu. Tolongin teman saya, Pak. Tunggu dulu sebentar, saya ke belakang dulu. Tidak lama berselang, tuan rumah kembali ke tempat Didi sambil menyuguhkan segelas air. Didi langsung meminumnya sampai tersedak. Kenapa? Tanya tuan rumah lagi. Saya dan teman saya lagi mancing. Terus ada hantu yang terangkat dari pancingan. Kirain itu ikan yang besar, tak taunya itu hantu. Terus hantu itu ngejar kita berdua dan teman saya tertinggal di sana karena terjatuh, Pak. Jelas Didi. Lah, katanya temen. Tapi kenapa kamu tinggalin? Dia itu yang ninggalin saya duluan, Pak, di saat saya jatuh. Dan saya balas juga. Di saat dia jatuh, saya tinggalkan. Hanya gelengan kepala dari tuan rumah. Ya sudah, ayo kita jemput teman kamu. Di mana kamu tinggal? Jangan, Pak, ada hantu. Takut. Bapak juga sama takutnya. Soalnya tadi siang Bapak menemukan mayat di tempat kamu mancing. Hah? Mayat? Udah, ntar aja ceritanya. Kita tolongin dulu teman kamu. Berdua, Pak. Enggak lah, Bapak juga takut. Terus? Tanpa jawaban, tuan rumah mengetik pentungan yang menggantung di depan rumahnya. Dengan nada pentungan meminta pertolongan. Kurang lebih seperti itu nadanya. Tidak lama berselang, warga pun terbangun dan berkumpul di depan rumah tuan rumah dan menanyakan akan hal yang terjadi sehingga memukul pentungan. Diceritakanlah kejadiannya. Kemudian semua warga mencari Wawan untuk ditolong. Dan benar saja, Wawan pingsan di bawah pohon besar di saat warga menemukannya. Hantu, tolong. Di saat warga menyadarkan Wawan, dia berteriak. Teman macam apa kau? Ucap Didi ketus dan seperti menunjukkan bahwa dirinya lebih ngutamain teman karena bawa warga untuk menolongnya. Iya, maaf, saya takut. Jawab Wawan sambil digendong salah satu warga karena dia tidak bisa berjalan. Seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya hantu itu ada. Di saat kilatan petir menyambar, sosok itu menunjukkan kembali dirinya. Itu hantunya. Teriak Wawan seakan ingin berlari padahal dia lagi digendong. Otomatis semua warga yang datang untuk menolong Wawan menengok. Dan benar saja hantu itu menampakkan wujudnya. Sudah, biarkan saja, jangan lari. Nanti celaka. Ucapan keras dari tetua kampung yang ikut membantu menolong Wawan. Semua warga menurut akan ucapannya. Tidak ada yang lari karena warga tahu bahwa tetua kampung punya kelebihan. Inditsia.
Nada keras dari tetua kampung sambil melangkah pergi bersama warga. Tolong, tiris poek. Nada memelas bergema terdengar oleh semua warga terus-menerus. Didi dan Wawan, begitupun warga kembali pulang dengan selamat. Dan setelah kejadian itu, mereka berdua gantung pancingan. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.